Pernahkah kalian merasa takut hanya gara-gara bunyi telepon? Atau jantung berdetak kencang hanya karena ada WA masuk? Itulah teror paling nyata dari pinjol. Pinjol bukan sekedar hutang uang, tapi hutang rasa tenang. Dan hari ini saya ingin cerita pengalaman bagaimana dulu kita pernah gagal menghadapi pinjol, tapi akhirnya bisa bangkit. Saudara-saudara, pinjol itu seperti jebakan. Awalnya sederhana, karena ekonomi kita lagi seret, gaji kurang, kebutuhan rumah tangga menumpuk. Kita tergodalah dengan tawaran cepat cair, mudah syarat, tinggal KTP, dan setelah itu hidup pun berubah. Yang utang bukan hanya kita sendiri, tapi ikut menyeret keluarga, pasangan, bahkan sahabat. Rasa malu, rasa takut, sampai sakit karena pikiran. Inilah ketakutan yang diciptakan. Yang paling berat bukan jumlah cicilan, bukan bunga yang mencekik. Yang paling berat itu adalah ketakutan. Ketakutan mendengar suara telepon, ketakutan membaca pesan di WhatsApp atau SMS, bahkan ketakutan disebar-sebar ke tetangga, keluarga, bahkan rekan kerja. Dan akhirnya ketakutan itu beranak jadi penyakit. Mulai kita gelisah, insomnia, bahkan depresi. Padahal sebagian besar ketakutan itu hanyalah bayangan maya. Mereka menakut-nakuti, tapi belum tentu berani bertindak sejauh itu. Ada pengalaman pribadi saya bicara begini, bukan teori. Saya sendiri dulu korban pinjol. Saya pernah gagal bayar, saya pernah diteror, saya pernah merasa dunia ini sudah habis. Tapi akhirnya saya putuskan, saya tidak akan lagi membayar dengan cara mereka. Saya hadapi konsekuensi, dan ternyata kunci dari semua ini adalah satu. Kekuatan itu ada di dalam diri kita sendiri. Kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Pinjol bisa merampas uang kita. Pinjol bisa mengganggu ketenangan kita. Tapi jangan biarkan mereka merampas harga diri dan semangat kita. Begitu kita belajar menghadapi teror itu dengan tenang, bunyi telepon sudah tidak lagi membuat jantung kita berdetak. WA ancaman sudah tidak lagi membuat kita gemetar, saudara.